Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin tempat wisata, sobatku. Tempat wisata di Indonesia itu banyak loh, sobatku. Banyak sekali. Nggak terhitung banyaknya. Saking banyaknya, nggak satu persatu bisa dikunjungi oleh orang-orang yang berduit sekalipun, saking banyaknya. Namun ada tempat wisata, sobatku, yang paling indah, hawanya juga sejuk, pemandangannya juga indah, luasnya itu ribuan kilometer, enggak ribuan kilometer lah, luasnya itu 100 kilometer. Apa itu? Danau Toba. Di Indonesia ini tempat wisata yang paling indah sebenarnya adalah Danau Toba. Dimanapun kita berpijak, kalau sudah sampai di Danau Toba, itu kita pasti merinding. Merinding apanya? Kok bisa merinding? Ya benar, karena hawanya yang begitu sejuk, nyaman, tempatnya juga asri, nggak banyak terjamah oleh tangan-tangan manusia, nggak banyak diodal-adil. Tapi kenapa? Ada satu pertanyaan di benak saya ya. Di benak saya itu ada satu pertanyaan. Kenapa Danau Toba itu lebih sunyi dibanding tempat wisata-wisata lain di Indonesia ini? Saya nggak pernah keluar negeri. Yang saya pernah kunjungi adalah tempat-tempat wisata di Indonesia. Nggak usah dibilang-bilang lah, tapi banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan wisata di Bali katanya kan, kenapa Bali itu sangat ramai kali, sedangkan Danau Toba itu sepi? Apa sebabnya? Kok bisa begitu? Kalau soal keindahan, Danau Toba mantap bro, mantap, paling bagus. Dari sudut mana aja kita pandang, kita pijak dari sudut mana aja, indah. Danau itu luasnya itu kalau kita naik motor misalnya 1 hari nggak tembus kita kelilingi, saking luasnya danaunya. Tapi kenapa sepi? Nah ini saya jadi tanda tanya di sini. Saya nggak tahu apa sebabnya, tapi menurut pribadi saya sendiri ya, bukan kata siapa-siapa, pribadi saya sendiri. Karena apa? Saya pernah bertempat di sana. Walaupun saya bukan orang Batak ya, saya pernah bertempat di sana. Bertahun-tahun, mungkin ada 5 atau 6 tahun itu saya di sana itu. Sampai sekarang pun saya masih berbahasa Batak. Menurut saya sendiri, penyebabnya sunyinya Danau Toba dari pengunjung mungkin seperti ini ya sobatku ya. Mohon maaf ya, para sedulur-sedulur, orang-orang kita yang berada di Danau Toba ini, mohon maaf, bukan mendisan. Ini hanya untuk demi memajukan Danau Toba itu sebagai tempat wisata nomor 1 di Indonesia seharusnya. Tapi berhubung ya, ini jujur-jujuran aja ini. Berhubung saya tembak langsung aja. Memang sistem orang Batak harus tembak langsung. Kalau udah melihat plat BM, terutamanya BM, karena ya plat BM itu yang banyak itu menuju ke arah sana yang paling banyak. Kalau B, BB, B, D atau F itu jarang karena jauh dari Danau Toba ya. Yang paling dekat adalah BM. Ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi mengatakan, mengalami sendiri, duduk di warung pinggir jalan makan Indomie sobat. Indomie berapa? Mohon maaf yang punya pabrik Indomie. Indomie sebenarnya sangat murah. Paling mahal itu 2.500 itu per bungkus itu. Plus telur itu ya paling itu bermodal 3.500 itu. Atau 4.000 atau 5.000 rupiah. Kali dibuat 10.000 wajar lah kan? Wajar. Sebenarnya wajar 10.000. Tapi ini kena apa dihargai 30.000?
Kenapa harus dibuat harga 30.000? Apa enggak otak kita ini mikirkan orangnya yang jualan itu? Mentang-mentang sesekali kami ke sana dibuat seperti itu. Ya kami pun tahu sih harga Indomie itu berapa. Kalau dibuat 10.000, 15.000 masih wajar. Ini 30.000. Itu pertama. Mentang-mentang kendaraan kami berplat BM, ya dikiranya kami banyak duit. Sama aja, yang namanya duit itu sama saja. Alan sesali dua kami rotu si GB harga bekang selang. Yang kedua, yang datang ke sana itu bukan cuma orang Batak aja, jadi jangan disamakan ya. Setiap berbicara, setiap penyambutan, jangan pula disamakan sama orang-orang kita yang di sana. Yang datang ke situ itu bukan cuma orang Jawa, orang Sunda, orang Bali. Loh, tingkah lakunya kan nggak seperti kita yang di sana. Oi bro, gimana? Mana seperti itu? Orang itu berbeda-beda suku, berbeda cara loh, kesopanan juga berbeda. Seharusnya ikutilah cara-cara mereka atau bagaimana. Ya yang namanya harga itu jangan mencekik kak gitu loh. Walaupun cuma sedikit, orang itu kapok ke sana, kapok. Yang jelas kapok. Nah, macam saya itu kapok. Saya membuat video ini bukan untuk mendiskreditkan kalian, enggak. Tidak menjelek-jelekkan Danau Toba, enggak. Danau Toba ini tetap bagus, tapi sebenarnya ya manusianya itu sendiri loh. Apapun ceritanya itu kan pasti dari manusianya itu sendiri. Mempopulerkan itu enggak harus seperti itu. Kita harus mempopulerkan daerah kita sendiri, bagaimana supaya bisa populer. Enggak harus semau kita aja dibawa-bawa kehebatan kita itu. Kalau dibanding tempat-tempat lain, sebenarnya Danau Toba itu cukup hebat, cukup mantap, cukup bagus. Seharusnya di situ itu memang udah jadi nomor 1 tempat wisata di Indonesia. Seharusnya, kalau menurut saya. Tapi dengan cara-cara penduduk setempat yang membuat orang-orang itu jadi jera ke situ, dan berita itu membahana itu kemana-mana, itu beritanya membahana itu. Terus nanti orang yang lain mengatakan, oh jangan ke sana, Danau Toba orangnya begini gitu. Yang diomongkan pertama orangnya. Kalau tempatnya itu bagus-bagus aja, tempat orangnya, individualisnya. Jadi kita harus jaga sebenarnya supaya tidak arogan kita di tempat sendiri ya. Kan ada sih prinsip orang Batak mengatakan begini, di luar jadi banteng, di kampung jadi kambing. Itu kan ada itu prinsip orang Batak seperti itu. Kok nggak dipakai? Kalau umpamanya dipakai, hal-hal yang kayak gitu bagus itu loh. Sebenarnya bagus itu. Tapi nggak dipakai, malah jadi banteng di kampung sendiri. Orang dari mana-mana datang diogap. Kalau nggak mau beli, dikalungkan di leher sini. Roti 2 bungkus bisa berharga 25.000. Yang tadinya berharga 5.000, 4.000, bisa jadi 25.000. Itu hal-hal yang pernah saya alami ya. Mungkin banyak lagi. Coba kalian cari informasinya, kenapa Danau Toba itu sunyi.